perkenalkan, aku Maria Griselda, mahasiswa psikologi dari Universitas Sanata Dharma. Dan pada kesempatan kali ini aku akan kembali menjelaskan mengenai materi yang aku pelajari dari mata kuliah psikologi positif. Nah, sebelumnya aku membahas mengenai salah satu materi yaitu Perma Model. Nah, tapi di video kali ini aku akan membahas materi lain nih, yaitu aku akan membahas mengenai pendekatan hedonik dan eudaimonik. Nah, apa aja sih, seperti apa sih pendekatan eudaimonik dan hedonik itu, kemudian contohnya dalam kehidupanku sehari-hari itu seperti apa. Nah, itu akan kita bahas pada video kali ini. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi pendekatan yang kita bahas dulu itu yang hedonik ya. Sebenarnya kedua pendekatan ini itu sama-sama mengenai kebahagiaan atau kesenangan, tetapi ada beberapa perbedaan dan kita akan bahas itu satu-satu. Yang pertama di pendekatan hedonik dulu. Pendekatan hedonik itu adalah ketika kita ingin mencapai suatu kebahagiaan atau kesenangan yang bisa kita nikmati dan ingin menghindari hal-hal yang cenderung membuat kita tidak nyaman. Jadi pendekatan ini itu seperti kita ingin mencapai kebahagiaan dan ingin menghindari hal-hal yang tidak membuat kita nyaman gitu. Nah, tapi kalau pendekatan hedonik itu sendiri, kebahagiaannya itu cenderung tidak bertahan lama, karena biasanya dalam pendekatan ini kebahagiaan yang dicari itu adalah kebahagiaan yang bersifat indrawi gitu. Jadi dia tidak cenderung bertahan lama. Nah, oleh karena itu untuk mencapai kebahagiaan yang lebih sehat gitu ya, biasanya pendekatan hedoniknya itu harus dimunculkan pula kepemahaman kita mengenai makna yang lebih dalam. Jadi dalam melakukan sesuatu itu kita harus tahu pemaknaan yang lebih mendalam pada hal-hal yang ingin kita lakukan itu. Nah, kemudian agak berbeda nih dengan pendekatan yang satunya, yaitu pendekatan eudaimonik. Jadi pendekatan eudaimonik ini juga berhubungan dengan pencarian rasa senang, rasa bahagia, tetapi di situ sudah lebih dari pencarian kebahagiaan itu sendiri, karena sudah disertai dengan higher purpose atau makna yang mendalam. Jadi dalam melakukan sesuatu itu, kita melakukan sesuatu yang membuat kita senang, tetapi kita senangnya itu karena ada makna mendalam yang ingin kita capai. Nah, selain dari mencari kebahagiaan, pendekatan eudaimonik ini juga bikin kita berfokus untuk menjadi pribadi yang lebih baik, improve diri kita sendiri, dan itu membuat kita lebih bahagia. Dan kebahagiaan yang kita tuju dengan pendekatan ini itu bersifatnya lebih tahan lama dibandingkan yang hedonik tadi. Kemudian seperti apa sih contoh-contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di aku sendiri, misalnya seperti di pendekatan hedonik, karena itu kan untuk menikmati suatu kebahagiaannya. Jadi biasanya untuk hal-hal yang simple kayak, aku suka makan kan, jadi aku ingin mencoba nih kuliner-kuliner baru, kayak aku ingin mencoba tempat makan baru, kafe baru, coba menu-menu yang aku suka. Nah itu tuh memang membuat bahagia, tetapi kan kayak untuk makan aja itu kan kebahagiaannya tuh nggak yang terlalu bertahan lama dan nggak punya makna yang semendalam itu gitu. Nah, berbeda dengan kalau di pendekatan eudaimonik. Kalau di pendekatan eudaimonik mungkin contohnya aku bisa kasih kayak waktu aku pelayanan di gereja. Ini kalau aku pelayanan di gereja itu kan memang umumnya kan tidak ada imbalannya ya, tetapi aku senang melakukannya karena buat aku, kalau aku pelayanan kan di core gereja. Nah, aku benar-benar latihan dan juga mengikuti dengan baik itu karena buat aku core itu sebagai salah satu cara untuk aku memuji Tuhan, dan juga buat aku belajar lebih banyak lagi tentang musik, tentang bernyanyi, seperti itu. Jadi itu salah satu contoh dari pendekatan eudaimonik dan hedonik dalam kehidupan sehari-hariku. Mungkin seperti itu dulu untuk penjelasannya, dan terima kasih atas perhatiannya.